Bayangkan, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang biasanya damai tiba-tiba berubah menjadi lautan manusia, dipenuhi teriakan, spanduk, dan aroma gas air mata. Mobil polisi terbakar di tengah alun-alun, aparat berseragam berlarian, batu berterbangan di udara, dan suara sirene tak berhenti meraung. Inilah Pati, 13 Agustus 2025, hari ketika suara rakyat mengguncang pemerintahannya sendiri. Bupati Pati Sudewo adalah sosok yang baru beberapa bulan menjabat. Ia dikenal sebagai figur yang tegas, belak-belakan, dan ingin cepat membuat perubahan. Pati sendiri adalah kabupaten agraris, sebagai besar warganya bergantung pada pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Ekonomi Pati itu tidak sedang di puncak kejayaan. Banyak warganya masih berjuang dengan pendapatan pas-pasan, sementara harga kebutuhan pokok terus naik. Di tengah kondisi seperti inilah kebijakan yang memicu badai itu diumumkan. Awal Agustus tahun 2025, pemerintah daerah mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Bukan sekedar naik, tapi naik rata-rata 250%. Gelo, ini benar-benar tinggi banget anjay. Nah, bagi pemerintah ini disebut sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah demi pembangunan. Kan kocak anjir, masyarakatnya aja masih miskin gitu. Nah, tapi bagi rakyat itu beda lagi. Ini seperti menambah beban di pundak yang sudah rapuh. Rumah sederhana yang dulunya PBB ratusan ribu kini bisa melonjak menjadi jutaan. Bagi petani dan pedagang, angka itu tidak masuk akal. Emang galau guys anjir. Protes kemudian mulai muncul. Warga mengeluh di media sosial, mengirim surat keberatan, bahkan menghubungi anggota DPRD. Namun, di tengah riuhnya kritik, keluar sebuah pernyataan dari Bupati Sudewo yang akan menjadi mesin di atas api. Kalau keberatan ya silakan demo. Ucapan ini viral. Di telinga banyak orang ini terdengar bukan sebagai saran, tapi tantangan. Dan seperti kata pepatah, kalau rakyat ditantang, mereka akan datang. Mereka akan membrutal dan mereka akan membabi buta siapapun yang ada di depannya. Awal Agustus, aksi protes mulai digelar. Tuntutannya sederhana, batalkan kenaikan PBB dan klarifikasi ucapan yang menyinggung itu. Tanggal 8 Agustus 2025, Sudewo akhirnya meminta maaf dan mengumumkan pembatalan kenaikan PBB. Tapi semuanya terlambat bro. Tuntutan rakyat kini meledak seperti air bah yang tak terbendung. Pertama, mereka menuntut bupati mundur, bukan lagi sekedar revisi kebijakan, tapi lengser dari kursi kekuasaan. Kedua, hentikan kebijakan 5 hari sekolah yang dianggap mengorbankan anak-anak dan memutus napas ekonomi pedagang kecil di sekitar sekolah. Ketiga, batalkan proyek renovasi alun-alun dan videotron raksasa yang dinilai hanya hiasan mewah, sementara jalan-jalan desa masih berlubang dan rumah sakit kekurangan fasilitas. Keempat, kembalikan pegawai RSUD yang dipecat sepihak, karena bagi rakyat mereka bukan sekedar pegawai, tapi pahlawan kesehatan. Di titik ini, percikan masalah pajak telah berubah menjadi badai kepercayaan. Ini bukan lagi soal angka di lembar tagihan, ini soal harga diri, soal bagaimana rakyat diperlakukan, dan soal masa depan Pati itu sendiri. Pagi itu 85.000 hingga 100.000 massa memenuhi alun-alun dan pendopo kabupaten. Sebagian datang dari desa-desa dengan truk, sepeda motor, bahkan jalan kaki. Mereka membawa spanduk, pengeras suara, dan semangat yang membara. Di sisi lain, aparat keamanan disiagakan besar-besaran. 2.684 personel gabungan Polri dan TNI lengkap dengan tameng, gas air mata, dan kendaraan taktis untuk menghalau warga yang tak bisa dibendung. Awalnya, aksi berlangsung dengan orasi dan nyanyian protes, tapi di balik wajah-wajah yang berdiri di panas terik, ada amarah yang siap meledak-ledak. Siang menjelang sore, ketegangan memuncak. Massa merasa tuntutannya diabaikan. Lemparan botol dan batu mulai melayang. Aparat merespons dengan tembakan gas air mata. Pati berubah menjadi neraka di siang bolong. Dentuman teriakan bercampur derap kaki massa yang menerjang maju. Barikade aparat runtuh seperti kertas sobek. Pagar pembatas, palang besi, semuanya dihempaskan. Sebuah mobil dinas polisi terjungkir dengan dentuman keras. Kaca pecah berhamburan. Detik berikutnya nyala api melahapnya, membumbung tinggi seperti obor raksasa. Asap hitam pekat menyelimuti langit kota. Kapolsek Pati Kota, Ibtu Heru Purnomo, tersungkur dengan membasahi pelipisnya akibat hantaman benda keras yang entah dari mana datangnya. Di tengah kekacauan, aparat dan warga berserakan di tanah. Beberapa memegangi kepala, beberapa terseret keluar dari kepungan. Puluhan orang tumbang, tercekik, gas air mata yang menyelimuti udara. Batuk, sesak, mata memerah. Jalan-jalan di sekitar alun-alun berubah menjadi zona merah. Kaca toko hancur, motor-motor tergeletak, jeritan minta tolong bertabrakan dengan suara letupan gas air mata. Pati malam itu tidak lagi sekedar
kota, tapi adalah medan peperangan. Menjelang sore, aparat berhasil membubarkan massa. Sisa-sisa kerusuhan terlihat di mana-mana. Kendaraan hangus, jalanan penuh pecahan kaca dan coretan protes di tembok. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. DPRD Pati bergerak cepat membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa kebijakan dan sikap Bupati. Tapi Bupati Sudewo tetap bersikukuh, ia tidak akan mundur. Saya dipilih secara konstitusional. Kalau mau memberhentikan, ikuti mekanisme hukum. Sebuah pernyataan yang membuat sebagian rakyat semakin geram dengan Bupati Koplok ini. Pajak memang dibatalkan, tapi luka di hati warga itu cerita lain. Bagi banyak orang ini bukan lagi soal angka PBB, tapi soal bagaimana mereka diperlakukan, soal bagaimana suara mereka dianggap. Agustus tahun 2025 menjadi bulan panas di Pati. Bulan ketika ribuan rakyat turun ke jalan untuk menantang pemimpinnya sendiri. Kerusuhan ini memberi pelajaran pahit bahwa sebuah kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik ditambah ucapan yang salah waktu bisa memicu gelombang kemarahan. Bahwa jarak antara pemimpin dan rakyat tidak boleh terlalu lebar, dan bahwa di era media sosial satu kalimat bisa menjadi api yang membakar seluruh kota. Pati kini memang kembali tenang, tapi sejarah mencatat 13 Agustus 2025 akan selalu diingat, bukan hanya sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, tapi sebagai hari ketika suara rakyat benar-benar membuat Pati bergetar. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.